dunia sedang melakukan berbagai upaya pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi. Kondisi ini menempatkan situasi perekonomian domestik membutuhkan respon kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengantisipasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat terus berlanjut dan menjaga agar kualitas kesejahteraan rakyat tidak menurun. Kita juga masih memiliki sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lain hal-hal yang berkaitan dengan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Gejolak ekonomi global saat ini dan ketidakpastian yang berlanjut pada tahun depan, serta agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan respon dari kita semua. Kehadiran kita dalam pertemuan P20 adalah untuk membangun komitmen kerja bersama dalam merespon gejolak dan tantangan global tersebut. Kekuatan parlemen P20 adalah dalam mewakili suara rakyat untuk memberikan legitimasi atas upaya pemerintah menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara. Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik dengan hidup sejahtera, tentram, dan memiliki bumi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, permasalahan global yang dihadapi sangat kompleks sehingga membutuhkan kerja bersama semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi ataupun masyarakat sipil. Menjadi suatu kesempatan bagi parlemen sebagai penyambung suara rakyat untuk dapat mengambil peran mulai dari tingkat nasional, regional, dan global melalui platformnya masing-masing menjadi pemersatu dalam memperkuat komitmen global. Di tingkat global, IPU atau Interparliamentary Union telah ikut memainkan peran yang penting. Majelis IPU ke-144 yang diselenggarakan di Bali pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu telah menghasilkan berbagai keputusan. Disepakati 2 resolusi yang menjawab tantangan kondisi saat ini. Resolusi di Standing Committee on Peace and Security menekankan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam PBB serta keutamaan peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah konflik. Resolusi di Standing Committee on Sustainable Development mengajak parlemen untuk terus meningkatkan peran teknologi komunikasi dan informasi di dunia pendidikan. Indonesia mengajak parlemen P20 melalui multilateralisme untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect atau gejolak ekonomi global, mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, serta memperkuat orkestrasi G20 dalam menggerakkan agenda pembangunan berkelanjutan. Bank sentral di seluruh dunia ke depan diperkirakan akan merespon gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan secara bersama-sama. Dan hal ini akan berdampak pada resesi ekonomi. Gejolak ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat global, krisis ekonomi yang merambat pada krisis sosial. Diperlukan berbagai langkah antar negara, khususnya negara-negara G20 untuk dapat memastikan rantai pasok komoditi strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Negara-negara produsen komoditas strategis, selain mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dan kepentingan pasar, juga perlu membangun kewajiban bersama untuk menjaga kebutuhan stok global yang stabil. Selain itu, juga diperlukan kerja bersama dalam menyediakan stimulus pembangunan yang ditransmisikan untuk keperluan kegiatan ekonomi domestik, sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga. Dalam merespon gejolak ekonomi dunia dan orkestrasi pembangunan global, kita membutuhkan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja bersama antar negara yang efektif, yaitu pertama, komitmen yang dapat dilaksanakan. Kedua, saling percaya. Ketiga, mengutamakan dialog. Keempat, agenda bersama. Kita membutuhkan adanya komitmen yang dapat dilaksanakan pada setiap negara dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara. Sehingga komitmen tidak hanya berhenti pada kata-kata, akan tetapi memiliki wujud dalam bentuk kerja-kerja nyata, sekecil apapun kerja nyata tersebut. Komitmen ini juga dapat menghindarkan suatu sistem internasional yang hanya berorientasi kepada keinginan kekuatan besar tertentu saja. Dengan komitmen seperti ini, diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi. Tanpa adanya trust, kita akan terus berkompetisi memaksimalkan keuntungan masing-masing. Dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global menjadi protokol yang utama dalam setiap kerja bersama antar negara. Budaya damai dan toleran, culture of peace and tolerance, semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara. Kita bersama antar parlemen berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran yang semakin diperlukan menghadapi ketegangan geopolitik saat ini. Krisis yang datang silih berganti telah menjadi bagian dari new normal. Berbagai krisis yang dialami saat ini bukan yang terakhir yang akan kita alami. Oleh karena itu, parlemen pada kesempatan P20 ini harus dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global. Pada pertemuan P20 yang sangat strategis ini, kita dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Hadirin yang terhormat, capaian yang dapat dioptimalkan melalui kerja bersama antar negara, khususnya P20 ini adalah membangun komitmen dan agenda untuk membangun suatu dunia yang sehat dan aman, membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai, membangun suatu dunia di mana terdapat kesejahteraan untuk semua orang. Kita hidup di bumi yang sama, oleh karena itu kita perlu mengedepankan kerja bersama, gotong royong, dialog, toleransi, budaya damai, budaya cinta pada alam, dan solidaritas untuk mencapai dunia yang lebih baik.